Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance. Ada Big Bank, yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi, melanjutkan koreksinya ke harga 5.675. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang terlihat BBNI didistribusi oleh broker asing ya. Ada CS, MS, BK, AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI mencapai supportnya di 5.675. Dua kali BBNI membuat candle rejection. Di hari Rabu juga membuat candle rejection, tapi ternyata di hari Kamis dia kembali koreksi dan sempat breakdown lagi dari 5.675. Jadi bisa dikatakan BBNI sekarang ada di support yang terbentuk dari November 2020 ya. Sempat berapa kali rejection ini dan akhirnya mantul rebound tinggi ya dari 5.600. BBNI sampai menuju puncaknya di 6.760 atau resistennya. Jadi sekarang di area kritikal selanjutnya ya, setelah 6.000, sekarang area kritikalnya ada di 5.675. Kalau itu di breakdown dan kemungkinan bisa ya arah selanjutnya ke 5.450 ini menguji EMA 200-nya. Jadi perlu hati-hati yang punya dari atas. Ya kalau tren jangka pendek memang BBNI masih bisa ke bawah, tapi untuk tren jangka menengah, midterm 3-6 bulan atau sampai akhir tahun, BBNI masih peluang kembali menguji 6.760, bahkan 7.000, bisa ke 8.000 kalau marketnya rebound atau recovery ya. Jadi nggak perlu takut kalau Big Bang. Rugi waktunya ada pegangan fundamental. Beda kalau kita pegang saham-saham gorengan. Rugi waktu, fundamental belum tentu juga bisa membalikkan harganya ke atas. Jadi ya sangat rugi lah kalau megang hot saham gorengan. Makanya kalau trading di saham gorengan harus siap cut loss. Jangan ditoleransi ataupun di nego-nego. Kalau sudah menyentuh harga cut loss, di bawahnya lagi cut loss saja ya. Seperti itu untuk BBNI. Peluang minggu depan kalau nggak mampu rebound atau kembali ke 6.000, ada potensi BBNI ke 5.400 atau bisa juga BBNI malah sideway di range harga supportnya 5.675, resistennya di 6.000. Kalau ditarik upside sekitar 4%, nih 3% cukup sempit ya pergerakannya. Ya bagusnya BBNI ini kembali ke 6.000 aja minggu depan ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari volume meningkat yang signifikan. Indikator MACD juga di bawah 0, garis biru ke bawah, ke arah bawah, ke arah oversold. Jadi ya potensi BBNI sepertinya masih coba menguji supportnya. Dan semoga mampu rebound aja lah di hari Senin ya. Kalau rebound cukup bagus. Alangkah bagusnya lagi kalau BBNI bisa tutup di atas 6.000. Ya, seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,81% ke harga 6.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, tapi sangat tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI memang lagi diakumulasi ya. Ini broker asing, JetPay, CS, AK, KZ, akumulasi. Yang jual tipis saja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI seperti yang saya bilang, BMRI akan mempertahankan supportnya di 6.160 karena itu adalah neckline cup and handle-nya dan juga neckline support kuatnya yang terbentuk bahkan dari 2018 yang berapa kali diuji dan harusnya memang dipertahankan. Buruk-buruknya kalau BMRI sampai breakdown, ya terdekat ke 6.000 aja lah. Targetnya ke 6.000. Menguji EMA 200-nya garis merah ini yang saat ini ada di 6.000. Ya ini bisa dikatakan support dinamik
yang mengikuti harga 200 harinya rata-rata ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Minggu depan harus rebound lah, minimal ya ke 6.400. Ini cukup bagus untuk BMRI. Seperti itu untuk BMRI juga. Kalau dihapus ini terlalu banyak support dan resisten. Nah, jadi BMRI itu sebenarnya juga masih bisa dikatakan sideways di range harga support 6.160, resisten 6.840. Ini yang terbentuk dari November 2020. Dia bergerak sideways aja. Jadi ya kemungkinan minggu depan BMRI bisa rebound. Kalaupun harus koreksi ya membuat shadow aja lah, atau 1-2 candle aja di bawah supportnya ini terus mantul lagi ke atas, bisa seperti itu. Apakah bagus atau masih bisa dipegang untuk BMRI jangka menengah 3-6 bulan atau sampai akhir tahun? Masih berpotensi ya. Nggak perlu takut, apalagi Bapak Ibu yang kemarin dapat ambil dividen, Hotaja kemungkinan besar tahun ini bisa dapat dividen plus capital gain bagi yang punya di harga di bawah 7.000 ya, karena target saya terdekat 7.400, bahkan bisa ke 8.000 di akhir tahun untuk BMRI ya. Seperti itu aja untuk BMRI. Juga cukup menarik kalau Bapak Ibu yang belum punya bisa coba nyicil, beli aja di harga sekarang, misal di harga 6.200. Kalaupun harus breakdown dia beli lagi di daerah harga 6.000. Kalau misalnya terkoreksi lagi ya buruk-buruknya menutup gap di 5.550. Ini ada gap kecil yang terbentuk di bawah juga. Yang nggak ada lagi ya, gapnya aja di ini aja nih yang ada di 5.500. Jadi seperti itu untuk BMRI, tapi itu kemungkinan kecil. Dan juga BMRI ini bisa terindikasi membentuk pola and shoulder nih ya. Jadi skenarionya saya ulang lagi ya, di video saya sebelumnya juga ada. Teorinya harusnya neckline ke head atau top. Nah, jadi kalau ini confirm arahnya bisa sampai 5.000 lagi. Tapi kalau skenario terburuknya sampai 5.000, ya recovery-nya juga akan cepat. Ini terlihat dia turun dalam waktu COVID, tapi dilihat dari bawah ke atas lagi itu cuma butuh waktu sekitar 8 bulan juga ya, cukup lama. Tapi kalau daerah sini aja cuma 4 bulan ya, jadi ya potensinya sekitar segitulah. Jadi kalau misalnya dalam 2 bulan ke depan BMRI ternyata terus koreksi sampai 5.000, ya akhir tahun akan balik minimal 7.000, bisa 7.000 sampai 7.400 ini. Jadi ya seperti yang saya bilang, kalau Big Bang mah saya nggak takut. Kalaupun pegang di harga atas pun ya nanti kalau memang turun lebih dalam ya akan saya ditambah lagi di bawah. Nggak perlu ngejar harga last, tapi yang penting tambah ya biar nilai average yang misalnya beli di daerah 6.000 nih bisa turun lagi. Karena pas saat balik harga ya bisa profit lebih lebar, lebih besar. Ya, seperti itu aja untuk BMRI. Semoga BMRI mempertahankan supportnya di 6.160. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang di hari Kamis kemarin melanjutkan koreksi 2,5% turun ke harga 4.290. Kalau dilihat transaksi asing terlihat 3 hari setelah ada rumor kalau BPJS tenaga kerja akan redem ya, atau menjual saham BBRI yang floating profit, mungkin membuat asing duluan ya, curi start duluan jual karena mendengar rumor seperti itu. Dan yang belum tentu juga rumornya ya, tapi asing sudah bereaksi duluan. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari broker saham harinya, memang BBRI didistribusi oleh broker asing KZ, RX, MS, AK, dan BB ya. Nilainya juga cukup signifikan. Ditampung yang sangat tipis oleh broker asing juga yang nampung cuman tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI mantul atau kembali membuat candle rejection saat breakdown dari 4.275, dan juga ya potensinya BMRI harusnya masih bisa turun walaupun membuat candle rejection seperti ini. Ini terlihat volume besar karena BMRI ini memang
porsi asing juga besar di BBRI, jadi kita nggak bisa hindari untuk BBRI bisa turun lebih dalam. Jadi yang sudah punya dari atas hold aja, nggak perlu takut kalaupun nggak mau cut loss ya. Kalau yang sudah cut loss ya nggak apa-apa, tunggu di bawah ya. Kalau saya tunggunya di 4065. Tapi kalau takut ketinggalan kereta, coba cicil aja dulu di daerah 4250 ini. Ini bisa cicil di sini, kalaupun dia breakdown sini cicil lagi. Dan terakhir cicilnya ya di daerah EMA 200-nya ini aja. Kalau mau seperti itu juga bisa. Ya, seperti itu aja untuk BBRI. Terindikasi bisa downtrend, masih bisa berpotensi untuk minggu depan breakdown dari 4275. Tapi kalau dia mampu breakout atau rebound ya ada gap 2 ini di atas 3 bahkan ya, gap yang harus ditutup oleh BBRI. Jadi seperti itu ya untuk BBRI, wait and see aja dulu, ada pembalikan arah baru baik kalau minggu depan rebound ya. Untuk sekarang lebih baik kalau saya bilang wait and see aja nih, volume ini meningkat yang signifikan ya. Ini terlihat dari volume biasanya ya harusnya ini masih bisa turun lebih dalam kalau dilihat ya. Seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,16% ke harga 31.125. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA juga perlu hati-hati karena BBCA sudah 2 candle di bawah EMA 200-nya. Jadi kalau minggu depan BBCA nggak mampu kembali ke atas 31.800, potensi besar BBCA akan retest neckline atau resisten cup and handle-nya ini di 29.500. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau ditarik downside-nya masih ada peluang turun sekitar 5% ya. Ya mending kalau saya tunggu aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang punya dana besar ya coba cicil aja dulu ya. Kalau takut ketinggalan kereta cicil aja di sini, dan cicil kedua di daerah 30.000 sampai 29.500 ini kemungkinan bisa sampai harga supportnya ini penurunan BCA kalau minggu depan nggak mampu naik ke atas 31.800 ya. Ini harus diuji nih, neckline atau support cup and handle-nya ini harus diuji. Yang pasti kalau nggak mampu membuat candle ya membuat shadow untuk mengujinya seperti ini ya. Di tanggal 3 Agustus dia pernah uji retest terus naik lagi ya. Seperti itu aja untuk BBCA walaupun ini ada support minor. Nah terlihat ini ada candle doji sebelum dia rebound naik ke atas. Nah ya, jadi seperti itu untuk BBCA. Penurunan maksimal atau resiko terburuk beli BBCA kalau dibawa turun ke 29.500 itu maksimal penurunannya harusnya seperti itu. Jadi kita langsung saja ke saham kelima. Ada BPTN yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,29% ke harga 1.725. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN saat ini ada di area supportnya. Ya, bisa dikatakan ini support sideways yang terbentuk dari Desember 2020. Ini support 1705 itu adalah support sideways dan resistennya di 1950. Jadi dia tektokan dulu, tapi pernah sekali jebol di Februari dan pernah juga breakout di Maret dari range sideways-nya ini. Jadi apakah BBTN masih mampu mempertahankan supportnya di 1720? Semoga kalau hari Senin Selasa BBTN bisa tutup minimal di atas 1770 sampai 1800, ada peluang lanjut. Tapi kalau ternyata BBTN kembali membuat candle merah, apalagi tutup di bawah 1700 ya, di 1690 sampai 1680, itu ada potensi BBTN akan ke 1600. Jadi
wait and see aja dulu yang punya dari atas bagaimana ya, sesuaikan dari trading plan. Kalau turun dari 1700 cut loss saja dulu, baru buyback di bawah di daerah 1600 sampai 1560. Di sekitaran sini harusnya memang akan ada pantulan untuk BBTN kalau minggu depan nggak mampu mempertahankan supportnya di 1725. Tapi kalau dilihat ini BBTN sudah membuat higher high barunya, dan ini harusnya dia juga membentuk ini di sini kah? Harusnya bisa seperti ini ya, tapi bisa juga seperti ini. Malah dia membentuk swing low-nya di sini. Kalau BBTN membentuk swing low-nya di 1620 juga masih bisa dikatakan uptrend dari Februari ya, kondisinya bisa kayak gitu. Tapi semoga seperti ini aja lah ya, swing low-nya ada di 1720 ini. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih sangat tajam, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Tapi saat koreksi 2 hari volume makin kecil. Ya kita lihatlah hari Senin mampu nggak rebound atau tutup minimal di 1770. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BDMN yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 1,09% ke harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN juga di area tanggung, dan juga BDMN sudah 3 candle di bawah EMA 200-nya. Harusnya BDMN akan melanjutkan penurunan ke 2670. Ini akan diuji oleh BDMN. Tapi kalau di hari Senin mampu breakout dan tutup di atas 2840, peluang bagus. Tapi kalau saya lihat kemungkinan BDMN akan membentuk pola dead cat bond. Ini kan dia turun dari atas ini, terus ya kemungkinan akan mantul sini, terus bisa seperti ini ya. Dan bisa juga BDMN minggu depan malah bergerak sideways di range harga supportnya 2670, resistennya 2830. Jadi akan bergerak di daerah sini. Walaupun terlihat saat membuat candle 3 ini ya, 3 back row bisa juga dibilang, dan volumenya makin kecil, dan ini membuat candle doji. Ya tinggal lihat hari Senin dan Selasa, kalau bisa kembali ke atas EMA 200 bisa dikatakan false breakdown. Tapi kalau di hari Selasa masih di bawah 2800, artinya ada peluang BDMN melanjutkan penurunan ke bawah lagi, menguji supportnya di 2670. Ya seperti itu aja. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah. Sudah terbentuk dead cross bahkan dari Februari. Jadi perlu hati-hati. Kalau saya hindari dulu, belum menarik juga untuk BDMN. Dan juga kalau dilihat BDMN ini lotnya bid overnya tipis, jadi kurang liquid ya. Seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung di mana harus beli, di harga berapa harus take profit, dan di harga berapa kalau pun harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Juga free konsultasi. Kalau mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.